Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Dan seperti biasa di akhir video ada pertanyaan yang wajib anak-anak ibu jawab. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube kita. Dan kesempatan kali ini, di video kali ini, ibu akan menjelaskan untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, lanjutan dari materi kita yang lalu ya. Nah, sekarang judulnya yaitu break even point. Yang pertama, dia ada pengertian break even point. Break even point atau titik impas adalah suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan. Itu dia maksud dari pengertian break even point. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimaksud dengan break even point ini yaitu titik balik modal, dimana kita dalam satu melakukan transaksi jual beli, kita tidak mendapatkan untung dan juga tidak mengalami kerugian. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian break even point memiliki fungsi agar perusahaan dapat merencanakan tingkat penjualan yang diinginkan agar terhindar dari kerugian dan perusahaan dapat memperoleh laba optimal. Dengan adanya break even point ini, suatu perusahaan menjadi suatu pelajaran agar di tahun yang akan datang jangan lagi terjadi break even point, harus bisa mendapatkan laba yang lebih tinggi. Nah, itu tadi dianya ya, fungsi dari break even point atau BEP yang biasa disingkat atau yang biasa dibilang juga titik balik modal. Kemudian ada menurut break even point berikut ini beberapa definisi dan pengertian break even point atau BEP dari beberapa sumber. Yang ibu sebutkan itu satu aja ya, itu ada banyak, ada lebih kurang 8 menurut para ahli, tapi yang ibu sebutkan itu satu aja ya. Menurut Horgren dan kawan-kawan 2006 halaman 448, break even point atau titik impas merupakan suatu tingkat penjualan di mana laba operasinya adalah 0, total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Sama aja sebenarnya dengan pengertian yang ibu sebutkan tadi kalau menurut ahli. Lanjut ya, kemudian dianya ada yang kedua. Tadi yang pertama dianya pengertian break even point, yang kedua yaitu jenis-jenis break even point. Jenis-jenis break even point itu ada 3. Yang pertama yaitu break even cut, yaitu suatu peta yang menggambarkan grafik-grafik yang terdiri atas kurva jumlah seluruh biaya dan kurva pendapatan pada tiap tingkatan produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya break even equation. Nah, suatu persamaan yang dinyatakan dengan rumus, yaitu rumusnya FC sama dengan 1 dikurang PCT dikali VC. Keterangannya kalau dia FC itu fixed cost atau biaya tetap, kemudian PCT VC yaitu persentasi biaya variabel terhadap penjualan. Kemudian yang ketiga ada dia jenisnya yaitu break even function, yaitu fungsi kembali pokok yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama S sama dengan
buka kurung 1 dikurang VC, tutup kurung. Keterangannya S itu sama dengan jumlah penjualan, FC itu biaya tetap atau D-nya fixed cost, VC itu rasio biaya variabel terhadap jumlah penjualan yang diharapkan. Syarat-syarat untuk analisis BEP atau break even point itu ada 4. Yang pertama, harga jual tidak berubah-ubah. Yang kedua, seluruh biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya variabel bersifat proporsional. Yang keempat, jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak berubah-ubah. Itu syarat-syarat analisis BEP ya. Kemudian yang ketiga, dia ada manfaat break even point. Manfaatnya di sini dia ada 5, yaitu yang pertama, membantu memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam memecahkan masalah-masalah lain yang dihadapinya. Misalkan masalah penambahan atau penggantian fasilitas pabrik atau investasi dalam aktivitas tetap lainnya. Itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu manajemen dalam mengambil keputusan menutup usaha atau tidak, serta memberikan informasi kapan sebaiknya usaha tersebut diberhentikan atau ditutup. Nah, yang maksud dari manfaat yang kedua ini, apabila suatu perusahaan di tahun ini mengalami BEP, di tahun yang akan datang mengalami kerugian. Nah, pihak manajemen wajib memberikan keputusan perusahaan itu tetap lanjut berjalan atau berhenti atau ditutup. Itu maksud manfaat yang kedua. Yang ketiga, menganalisa program otomatisasi di mana suatu perusahaan akan beroperasi secara lebih mekanis dan otomatis dan mengganti biaya variabel dan biaya tetap. Yang keempat, menelaah impak dari perluasan tingkat operasi secara umum. Yang kelima, untuk membuat keputusan tentang produk baru yang harus dicapai jika perusahaan menginginkan BEP dalam suatu proyek yang diusulkan. Itu dia tadi Ibu jelaskan mengenai judul kecilnya, yaitu break even point. Ibu jelaskan ada 3 poin. Yang pertama tadi pengertian break even point, yang kedua jenis-jenis break even point, yang ketiga manfaat dari break even point. Nah, untuk pertanyaannya, anak-anak ibu wajib jawab, kirim ke WA pribadi ibu. Yang pertama, coba tuliskan jenis-jenis dari break even point. Yang kedua, tuliskan 4 syarat analisis break even point. Yang ketiga, sebutkan pengertian dari break even point atau BEP. Nah, sampai di sini video ibu untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tunggu video selanjutnya untuk pembahasan dari break even point. Jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.